bilang apalagi lebih banyak lah. Ini kan kadang-kadang tunjulan di atas gunung anak ini kan. Nah, ini kan menjadilah tarian erotik yang mengajak-ajak kepada itulah anak muda masa lalu barangkali ketika hiburan begitu sederhananya. Kita buliki lagi lah barangkali kayak ini Abung Bima lah. Jadi bermula daripada sebuah masa lalu Bima lah ketika dunia ini belum dimasuki oleh era teknologi elektronik. Selamat datang di channel YouTube Urang Gambah. Baiklah kawan-kawan, berjumpa lagi di channel kita, di channel YouTube Urang Gambah. Hari ini kita akan mengupas beberapa hal tentang musik panting. Jadi pada hari ini kita cobaan betamuan lawan Sidin Badua nih. Nah, ini ada budayawan dari Hulu Sungai Selatan. Ngaran ulun kita berungan lah diberi kuitan dah. Hairin Nazrin. Nah, bepangkat kada begalar kada pendidikan randa. Begitu kan kedudukan sosial kayak orang nang biasa-biasa aja kayak. Cuman lawas di dunia seni ini yang sudah. Amun lawas bener, lawas tuh kada jopang. Amun lawas ya kada juga, cuma ya bahan ada jopang menggemet atau membawai atau ya umpatan ya dia ada jepang lakon di bawah orang ke benua orang lawannya lakon ke tanah Jakarta di biasa aja juga ke Jogja aku biasa aja juga. Nah kemudian di beberapa tempat ada aja terasanya ya. Nah jadi pas benar kawan-kawan beretane kita hari ini bertamuan lawan budayawan dari Hulu Sungai Selatan. Jadi kita membahas tentang musik panting. Nah jadi musik panting ini jadi banyak nih di Kalimantan Selatan lah khususnya Pak Hairin Iya. Jadi banyak nih kakawanan yang anom-anom, yang tuha-tuha ada juga betakon apa gerang musik panting tuh ya taruh habis itu kayak apa cara memainakannya ya. Nah jadi ulun hari ini nak fokusnya lawan pian nang musik panting masa lalu tuh kayak apa gerang. Jadi ujar konon ehwal setengah riwayat akan iya daripada ianya. Nah ini kita bahasa kitabnya lah. Bermula akan ihwal di masa lalu ujar. Dan kutika akan sahdan bermula daripada ianya. Itu daripada orang nang tuntung baka kataman. Artinya bakatam sudah simpon ujar kita lakon beirek sudah talah ujar bahasa lautnya tuh. Ambil itu pulang bagumba sudah akor. Ambil itu diangkut dan disimpan hendak masuk ke kindejar. Jadi masa-masa tenggang ujar bahasa ini artinya antarakan akan ihwal daripada ianya tadi. Dari masa-masa nang kada ada lagi kegiatan-kegiatan di kita bakabun bahuma dan sebagainya, maka salah satu kebutuhan daripada rasa indahnya dunia ini yaitu umpatan aja kita bakasanian iya bakatik kecapek dan panting-panting tadi. Nah jadi kerasmin bahari nang wah ini sudah mulai dilirik dan sudah mulai ada upaya untuk mengangkat kembali nang bahari itu. Nah termasuk generasi nang muda-muda nang kayak bubuhnya ini kan. Nah mudah-mudahan salah satu diantaranya nang dalam bentuk seni ini adalah seni musik masa lalu. Iya nang bangaran panting tadi. Kemudian ada bejapin dan sebagainya ketika pengaruh dari tanah Arab untuk membentuk juga kepada seni-seni kita di masa lalu. Walaupun di masa lalu cuman berupa pakakas nang berupa sederhana ini diberi tali. Kemudian ada resonansi nang menyaringakan, kemudian ada nada-nada nang barangkali masa lalunya para seniman kita nang tua-tua bari itu maka diulahlah variabel nang akhirnya membentuk sebuah notasi lagu nang indah-indah. Maka itu menjadilah musik ujar kita wah ini musik panting. Nah, kemudian juga ada bejapin, kemudian ada juga tutur-tutur cerita masa lalu nang diiringi lawan semacam patikan-patikan panting tadi. Jadi bahari itu panting ini dasar nilon lah talinya. Di masa lalu itu memang perkembangan berikutnya ya mau kada mau. Pada awalnya itu barangkali napa nang ada dulu. Nah boleh jadilah serat kanas. Nang disusun dipilin, kemudian dikancang.
nang dalam bentuk amat sederhana, namun perkembangan berikutnya karena ini sebuah tuntutan yang merupakan tuntunan kepada orang banyak, nah anggaran kada banyak panakan ya dibentuk-bentuklah nang supaya patut kemudian menjadilah indah, tak masuk juga bunyi-bunyi karasminnya tadi nang kepada nang indah-indah tadi. Unsur dalam panting nih apa? Nya ada. Oh ini sambatannya nangaran musik panting tuh apa aja gitu. Jadi yang mencakup ini nih kawa disambat musik panting tuh kayak apa? Nang kayak apa? Maka di situ tadi disebut musik panting lah. Nggih. Nah, panting ini sebenarnya adalah musik yang bentuknya dipetik. Nah, itu kan dipetik. Kemudian dikawani oleh babun tadi sebagai peningkah. Kemudian bass ini berupa gong. Nah, cuman di sini diberi vokal alias nang benyanyi alias biduan kalau lah. Jadi tradisi tadi ketika berremian di hutan, berremian melakukan di padang-padang di lampau-lampau, itu masa lalu ini berhubung panting ini bunyinya panting ini kan kadang-kadang apa yo terkesanlah rata sama kayak agak monoton begitu. Enggak. Tapi berikut dibentuk supaya nang ini rame. Bukan punya tang ting tong kayak kakanakan apa nang variabel nada itu disusun begitu rupa oleh orang nang kebetulan ada mempunyai talenta atau mempunyai kemampuan untuk merupakan sebuah jalinan susunan nada-nada yang menarik, yang enak didengar, nang nyaman di telinga kayak itu. Nah, konon kabarnya pula ada pulang pengaruh dari musik tanah Arab dan Persia. Sehingga ada juga orang memedahkan bejapin aja. Oh, bejapin lah. Bejapin ujar juga nih. Oh, jadi ada ngaran lain nih dari musik panting yang bejapin. Nah, itu ditambah tadi dengan semacamnya ada sentuhan Arabiknya barangkali lah. Oh, nggihnya ada japin Arab ya kalau. Nah, japin Arab tuh nang asli japin tadi tapi sudah berkolaborasi dengan iramanya japin dari pedalaman tadi kan menjadilah japinnya semacam kayak japin Banjar amun kada salah nih keterangan kena. Nah, jadi begitu keadaannya itu. Jadi musik panting bahari itu orang tuh memakai panting ya, kalau memakai babun lawan gong. Iya, itulah. Iya. Bahari itulah. Betul. Wah, ini nih tamburin ada juga tamburin atau orang pakai tangsi kawan zaman bahari itu sepengetahuan kita nang orang-orang tua tuh memang gak ada tamburin itu cuma belakangan. Oh. Nya kayak ini nih Bung Bimalana ceritanya barangkali lah. Kayak ujar sampean tadi dengan sebuting panting. Kemudian babun dan sebuding gong lah. Nah, ini kalau sampean memperhatikan orang bagendut. Nah, ini salah satu bahagian juga. Gendut. Nah, gendut ini dulunya terbitnya ujar juga di daerah Pabawangan Margasari di Kabupaten Tapinoi ini. Itu iya nang kayak sampean tadi. Bermula daripada sebuah panting ditambah dengan babun, ditambah dengan agong. Itu begitu sederhananya. Nah, gendut ini pun itu sebenarnya adalah gerak-gerak tari erotik nang banyak menonjolkan bagian atas ini. Tapi kalau kita berbicara masalah japin, ujar ulun tadi konon kabarnya ada pengaruh Arabiknya. Itu gerakannya lebih banyak dibatis dan lintuhut. Jadi kalau urusan dada nang sifatnya erotik tadi itu gendut lah. Nah, itu pun menyawer-nyawer, disawer. Oh, cocok aja nih japinnya. Kalau bila bajapin jurang rancaknya menaring, betisnya tajingkit ya kalau. Gendut. Kalau gendut itu ya nang sambil mahalok-mahalok lah. Nah, makanya di situ pun ketika japin panting ini masuk ke japin tadi kan nang kayak bebujukan itu kan banyak. Nah, itu kan itu lebih lah, apalagi lebih banyak lah. Ini kan kadang-kadang tunjulan di atas gunung anak ini kan. Nah, ini kan menjadilah tarian erotik yang mengajak-ajak kepada itulah anak muda masa lalu barangkali ketika hiburan begitu sederhananya. Jadi dua hal yang beda nih antara japin lawan gendut lah kayak itu kah?
Kita mulai tadi dari Panteng. Nggih, Panteng. Nah, di Lampau bakal katek-katek. Nggih, katek. Dengan demikian sederhananya, kemudian ada sentuhan-sentuhan. Ada masuk budaya lain yang pada masa itu barangkali di masa-masa ketika kita nih apa religi keagamaan begitu ada juga sentuhan Arabiknya. Nggih, sentuhan Arabik tadi ya, Japin tadi. Jadilah Japen. Jadi Japin, nggih. Kemudian juga nang kitanya sendiri. Nggih, dari Kalim Hulu Sungai Kalimantan. Nggih. Kalsel ini tadi nang Ujur di Pabaungan dan Margasari, itulah nang Bangaran Gendut. Oh. Jadi gendut tadi dimasuki oleh Panteng, sehingga berubah lagi nya. Tatanan musiknya ada panting, kemudian ada babun, ada bun, malah ditambah dengan tamburin, ditambah lagi dengan macam-macam biola dan sebagainya. Nah, sehingga semakin di polis-polis sedemikian rupa untuk menuju kepada sebuah tampilan yang lebih menarik untuk pasar. Kita buliki lagi lah, barangkali kayak ini Abung Bima lah. Jadi bermula daripada sebuah masa lalu Bima lah, ketika dunia ini belum dimasuki oleh era teknologi elektronik, begitu sederhananya. Orang mendengar burung berkicau-kicau tuh meraminya. Sehingga tip belum ada lagi lah. Gramofon belum ada, apalagi nang wahini nang keyboard dan sebagainya kan. Nah, begitu sederhananya, sehingga suara burung, suara apa itu binatang-binatang di hutan-hutan nih. Nah, itu makanya orang mengingu burung untuk mendengar suaranya. Namun ketika mereka menemukan alat musik yang bermula daripada amat sederhana, kemudian dibentuk disesuaikan untuk sedikit menarik, sampai dibentuk, sampai pembentukan kepada notasi dan sebagainya itu disusun. Bermula pulang ketika ada lagi untuk ditampilkan di suatu tempat nang Bangaran Gendut ini pun sebagaimana umpama kayak kita di mall dan plaza itu yang tripping dan sebagainya itu kan. Hakikatnya sama saja di masa lalu ketika dalam kesederhanaan, tapi dalam modern ini ya nang di sebuah ruangan nang gilap-gilap dan sebagainya lah. Nah, pada masa itu berkolaborasilah, bekerja samalah antara gerak-gerak nang sifatnya erotik pada masanya ditambah dengan musik tadi. Musik nang sederhana nang Panteng tadi. Namun perkembangan berikutnya ketika di masa kita masa-masa religi, kemudian penyesuaian kembali kepada tatanan masyarakat di mana, maka masuklah irama dari yang sifatnya irama religi tadi, sehingga Japin tadi kan masuk. Nah, ini artinya ada pengaruh dari budaya lain. Nah, sampai sekarang ini ketika budaya barat begitu luar biasa masuk ke daerah kita. Nah, sekarang kan sudah ada alat musik nang kompak dan mudah, umpama keyboard. Itu kan semua sudah sistem mereka itu sudah dimasukkan dalam satu alat. Satu alat macam-macam bunyi. Nah, cukup dengan di motor oleh seseorang yang kebetulan memang menguasai dia, yang ritmenya sudah ada di sana, melodinya begitu rupa, kemudian bass dan sebagainya, sehingga merupakan sebuah musik yang kompak dan sudah lengkap. Cuman ditambah dengan biduan dan sebagainya, sehingga barangkali kalau kita melihat lebih menggigit barangkali yang sifatnya tradisi. Tradisi. Begitu barangkali. Wah, ini kan makin berkembang nih musik panting nih. Musik panting bahar itu dasar kayak itu kan adanya misalnya kayak lagu Tirik misalnya. Kayak ada bacengkop kayak itu nah. Nah, iya. Panting ini satu wilayah itu memang ada semacamnya ciri khas dari masing-masing lokasi, dan itu pun penggarapan dari masing-masing seniman di tempat tersebut, pengaruh daripada alam dan lingkungan mereka. Begitu juga dengan Panting ini pengaruh berikutnya. Memang pada mulanya memang ya yang sifatnya sederhana dan umum tadi sama, cuman pengaruh berikutnya akibat pergerakan waktu. Nah, ini seniman lokasi per masing-masing. Jadi ada pengaruh. Ada pengaruh. Jadi memang ada itu. Jadi bahari itu ulun mendengar biduan-biduan bahari itu ada melihat rekaman-rekaman di media sosial tuh.
macam-macam anunya bahasanya. Kalau orang Bahari itu kayak kadedenang terlalu bervibra benyanyinya, ibaratnya kayak tiri kan nah kamu Bahari itu lah. Nah itu memang kayak itu orang Bahari Nah, itu nah. kalau Bahari itu memang begitu sederhana aja, dan apa ya, muatan-muatan lokal pada masa lalu memang begitu. Cuman ini pengaruh. Jadi pengaruhnya tadi vibranya sebagai getar-getar apa, getar ini si biduan ini itu belakangan akibat pengaruh budaya luar yang berpengaruh. Begitu tuh pun alat musiknya sendiri pun sekarang ditambah-tambah. Nah itu macam-macam, pakai bass listrik dan kadang-kadang pakai trompet pun boleh. Malah-malah ini kalau untuk lebih indahnya bisa pakai tablenya ini, tablenya India, atau pakai apa ini, kecapinya Jawa Barat. Dan kadang-kadang kita memperhatikan satu persatu di grup musik ya, ada panting ini kadang-kadang kita mau perhatikan, oh ini ada koplonya dari Jawa Barat. Iya lain-lain. Jadi ini pengaruhnya memang begitu. Cuma kalau dasarnya yang namanya panting ini kan berhubung semacamnya kayak di dalam keroncong tuh langgam. Kalau di panting, Di panting tadi kan tanpa ada hentakan nada yang namanya refrain. rep ya kalau ada ibaratnya sambung menyambung aja nih. Iya, meluncur aja, Kemudian di musik itu adanya gabungan antara melodi itu kadang-kadang dia menjadi ritme itu kan. Nah, sebabnya ini kan cuma nih nada perantara nih dari melodi ke bass ini kan ditenggarai oleh ritme, kemudian diberi perkusi babon, dan babon sendiri pun kemasukan juga dari budaya lain dari teman-teman kita Jawa Barat. Bisa dia ada unsur koplonya dan sebagainya. Tambah ya lah. Ada tambahan lagi. Ini perkembangan namanya, tapi sebatas ini masih bisa ditoleransi kan. Nah, bukan sudah jalur pakem. Oh, jadi musik panting ini berpakem juga kah kayak itu kah? Flexibility lah. Kalau yang paling sederhana itu, tapi ini sebenarnya sebuah seni ini kan memang berkembang. Tapi jangan ditinggal yang masalahnya. Ya itu kan memang ada bagian-bagian yang kita agak tabu mungkin ya. Dan memang kalau kita lihat sendiri perkembangannya yang ada mengarah ke erotik, menjadilah umpama jabin ini sebenarnya gerakan nang dibatis nang sifatnya Arabik dan apa Persik dan sebagainya. Kemudian kalau gandut itu memang semata-mata ya kalau di Sulawesi barangkali semacam kayak candoling, istilah candoling itu kan yang memang erotik itu. Nah memang manusia ini memang suka-suka, makanya di masa lalu yang namanya gandut itu kan memberi sawer tuh kadang-kadang dia masuk nah kemudian betul kalau buat dalam tapih membuka tapihnya memasukkan malah dari bibir ini ke ini. Masa lalu ya. Itu masa lalu. Nah hal-hal yang demikian yang kurang adab lah jadinya. Nah itu kan sudah bertabrakan dengan etika moral barangkali di situ. Oh macam itu kisahnya nih. Dahulu nih, nah dahulu kan ya sederhana benar kayak itu, nah panting, babon, gong ya kalau Nah wah ini nih macam-macam, ditambahi orang bass ya kalau ada orang pakai ya macam ada pakai trompet, pakai suling, pakai apa wah ini ya kalau ada nang alat elektronik juga campurannya keyboard lain-lain apa IDM kan ngarannya tuh macam-macam. Nah kira-kira yang hanyar ini nih misalnya meninggalkan babon misalnya ada dibawa, gong ada dibawa misalnya dalam apa aransemen musiknya tuh atau satuan musiknya tuh itu kawalah disambat musik panting juga ngarannya. Cuma asal jangan lepas penuhnya. Umpama panting sudah diganti menjadi gitar, kemudian babon sudah menjadi drum dan sebagainya, kada panting lagi. Kada panting lagi jadinya. Tapi misalnya pantingnya jadi bawah nih, sisanya alat-alat modern berataan. Kita lihat presentasinya. Nah ini kadang-kadang memang ada ciri khas lagu panting nang kada derep tadi. Nah kalau sudah diulah dalam bentuk lagu penuh. Nah itu kan ada jenisnya sendiri. Mungkin kada panting lagi, cuma ala panting kene cuma ngarannya nang apa? Pantong kobrenya kan? Pantong. Nah, itu berikutnya itu barangkali berkembang itu. Cuma kalau dasar-dasar tadi ada panting, ada babon, ada gong. Oh iya, Bahari itu ya lah. Iya, itu lah nang dasar benar. Dasar benar ya. Oh ini jadi dalam apa lirik-lirik lagu Banjar nih ada yang ngarannya Japin ya lo
lawan ada ngarannya pop Banjar ya kalau yang pakai Iya, referen iya, tadi. iya, iya. Misalnya kayak lagu 45 itu kan pakai referen ya kalau. Iya. Lagu Lagu ngarannya. Nggih, lagu Banjar Iya. kita. Jadi ada pembagiannya antar lagu Iya. nih kalau. Nah, nggih paham dah ulun nih. Kalau Jepin tadi kan itu pengaruhnya itu kepada gerakannya, Iya. Oh, iya. kemudian pengaruh kepada memang musiknya. Hmm. Walaupun syairnya kada mungkin ada berbahasa Arab kan, syairnya Iya. bahasa kita. Nggih. Tapi bahasanya isi dari liriknya tuh kebiasaannya kalau kada pakai referen, kada bebulik nih. Nah, itu. Pantun-pantun. Nah itu Sampai tadi gitu. nang musik panting itu sebenarnya. Oh, musik panting itu sebenarnya itu Tapi ya. ketika diulahkan referen, berarti itu lagu sudah. Lagu ya kalau. Oh. kayak Sebagaimana gitu. langgam kan ketika diberi referen jadilah Nggih. keroncong. Oh, nggih. Oh, jadi tahu kita kawan-kawannya hari ini nah. Jadi ngarannya musik panting tuh bahari tuh kayak itu. Kada pakai referen halinya. Yang wayah ini ada referennya tuh ngarannya lagu Banjar ya kalau. Pesan pian nih desain seniman-seniman muda, seniman-seniman anom di Kalimantan Selatan khususnya yang mencintai musik panting. Apa kira-kira? Nah, kekayaan budaya kita ading-ading bunga saya lah, ading-ading langkarai nah. Nah, kekayaan budaya kita nih wah ini dilirik dan bukan dilirik, malah diminati dan bukan cuma dilakoni juga oleh rekan-rekan kita remaja-remaja yang ada di Rusia, kemudian yang ada di Australia, yang ada di Eropa Barat, Eropa Timur, kemudian juga Amerika, di negeri-negeri lain. Tapi untuk sementara ini memang kawan-kawan kita yang di Jawa. Sekarang pedalangan ada, sudah nyenang menjadi dalang orang Birmingham kah? Kemudian ada pulang keroncong, ada. Kemudian ada juga nang tarik tradisi malah tarik serimpi dan sebagainya tarik. Nah, ini malah di Amerika dan seterusnya itu dangdut luar biasa kan. Berarti budayanya Indonesia ini jadi begitu digemari di luar negeri, dan orang mengenal Indonesia itu adalah negeri yang berbudaya, sementara di negeri mereka sendiri dimakan oleh tradisi, dimakan oleh modern. Nah, sehingga mereka melihatlah kepada Indonesia yang kaya dengan budaya. Nah, sekarang di Kalimantan ini ada beberapa pun kadang-kadang mengacuat musik panting cuman sebatas itu. Kemudian tarik ini macam-macam. Kemudian juga bemadihin malah lihat nang bangaran lamut. Kemudian panjak. Kemudian Baahoy, Baandi, ini kan tenggelam semua nih. Nah, coba bang bubuhan kakak anak nih nah, bahwa itu kekawanan nang ada sebuah dinas, ada sebuah lembaga negara, pemerintah maksudnya, di pemerintah daerah kah atau provinsi kah? Misalnya taman budaya, misalnya Bungsiam Lampung Mangkurat, misalnya Dewan Kesenian Daerah di per kabupaten. Coba bang gemit ke para bapak nih pak nih, kayak apa nih? Nang di kita di Kalimantan nih. Nah, coba bang kayak apa caranya supaya menggelora lah sebagaimana yang di tanah Jawa, di Bali, di Sumatera. Kita nih kada kalah lawan yang lain. Cuman sayangnya kita nih tertutup dan kadang-kadang pun bapak nih, pun para bapak kita nih, apakah beliau tuh kada melihat? Padahal kan negara, pemerintah, kemudian juga pemerintah daerah ini sebenarnya mau kada mau memberikan perlindungan kebudayaan yang sudah hilang dan bangkit kembali. Maunya kan sampai hilang, kan ada perlindungan sedikit-dikit. Maka ujar nang salah satu tugas daripada pemerintahnya jangan sampai menghilangkan budaya selain memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, mengulahkan jalan beneran. Coba bang tolong nah, kan bawa para bapak nih, coba bang kesenian juga gerak juga nah, bangunakan hidup akan juga nah. Kalau bujur, maaf ampun di kandangan ini ulun salut ban Bapak Bupati, jalan baik, rumah ibadah, listrik dan sebagainya, pelayanan kesehatan dan sebagainya, ras dan sebagainya. Nah, ini salah satu bagian ini Bapak ini barangkali sudah terpikirkan dan barangkali sudah ada bergerak, cuma ulun kada tahu persis berhubung ulun ini banyak di hudanan gitu. Ya siapa tahu kayaknya. Nah, itu nah. Jadi di mana aja tuh sekal-sekal ini. Jadi orang-orang yang memang diamanahi, baik itu dinas pariwisata dahulu atau di dinas pendidikan dan kebudayaan atau rekan-rekan kita yang kebetulan duduk di Dewan Kesenian Daerah dimanapun itu. Nah, mudah-mudahan tergerak hatinya membawai kakak anak nih, kakak anak madangnya. Nah, karena kakak anak apabila bapak nih
Sementara ini bulan bubuhan penduduk, bubuhan rakyat Indonesia nih. Kayak apa nih kesenian? Alhamdulillah pang di kandangan ini bahano ada aja tarik apa ya, tarik naga, tarik lokluan naga belangsar, tarik astra jingga sifat kumala. Siapa tahu nih orang luar negeri, oh ternyata di Kalimantan kada kalah. Barangkali kayak itu Bima nih. Nggih. Oh nggih. Nah jadi itu pesannya kawan-kawan beratanai. Istilahnya budaya kita, peninggalan Dato Nini Bahari jangan sampai hilang. Kita bang menarusakan ya kalau yang anom-anom nih. Itu bagi mereka si orang yang kebetulan dia mani berbakat dan ada kemampuan kan. Tapi sebenarnya pemutus kebijakan siapa? Iya, jadi harus ada pemerintah ya. Andil pemerintah sini kan. Nah itu. Nah jadi itu kawan-kawan, mudah-mudahan hari ini pertemuan kita dengan bapak-bapak dua ini bermanfaat bagi kita berataan. Jadi itu aja kawan yang kita pertemuan hari ini. Mudah-mudahan karena pertemuan selanjutnya kita banyak lagi yang dibahas masalah musik panting, atau mungkin karena kita bahas yang lain juga. Ayolah lawan bubuhan sidine juga. Jadi sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.